genam astu ye nama sidom. Om sidirastu tat astuti ye nama swam. Jika kita perhatikan, tujuan filosofi Hari Raya Nyepi, makna dan pelaksanaan Hari Raya Nyepi mengandung arti dan makna yang sangat relevan dengan tuntunan masa kini dan masa yang akan datang. Melestarikan alam sebagai tujuan upacara Taur Agung Kesange merupakan tuntunan hidup masa kini yang akan datang. Butayatnya atau Taur Agung Kesange mempunyai arti dan makna untuk memotivasi umat Hindu secara ritual dan spiritual agar alam semesta senantiasa menjadi sumber kehidupan. Taur Agung Kesange memiliki arti juga melepaskan sifat-sifat serakah yang melekat di diri manusia. Pengertian ini dilontarkan mengingat kata taur berarti mengembalikan atau membayar. Sebagaimana kita mengetahui, manusia selalu mengambil sumber-sumber alam untuk mempertahankan hidupnya. Perbuatan mengambil akan mengendap dalam jiwa atau dalam karma wasana. Perbuatan mengambil perlu diimbangi dengan perbuatan memberi, yaitu berupa persembahan dengan tulus ikhlas. Pengembalian dan pemberian perlu dilakukan agar karma wasana dalam jiwa menjadi seimbang. Ini berarti Taur Kesana bermakna memotivasi keseimbangan jiwa. Nilai-nilai tampaknya perlu ditanamkan sebagai makna dan pelaksanaan Hari Raya Nyepi dalam merayakan pergantian Tahun Saka. Menyimak sejarah lahirnya, dari merayakan Tahun Saka, kita memperoleh suatu nilai kesadaran dan toleransi yang selalu ditemukan umat manusia. Pada masa yang akan datang, umat Hindu dalam zaman modern sekarang ini adalah seperti berenang di lautan perbedaan. Pada zaman modern ini, persamaan dan perbedaan tampak semakin eksis dan bukan merupakan suatu yang negatif. Persamaan dan perbedaan akan selalu positif apabila manusia dapat memberikan proporsi dengan akal dan budi yang sehat. Beratap penyepian untuk umat yang telah mengkhususkan diri dalam bidang perohanian. Hal ini dimaksud agar nilai-nilai nyepi dapat dijangkau oleh seluruh umat Hindu dalam segala tingkatannya. 4 hari sebelum melaksanakan hari nyepi dilaksanakan upacara melasti. Upacara melasti dengan mengusung perlingga, ide betara dan segala pelengkapannya dengan hati yang tulus ikhlas, tertib dan hidup menuju samudra atau mata air lainnya yang dianggap suci. Upacara dilaksanakan dengan melakukan persembahyaan bersama menghadap laut. Makna pelaksanaan Hari Raya Nyepi khususnya upacara melasti jika diperhatikan identik dengan upacara di India. Dalam upacara melasti, Pratima yang merupakan lambang wahana ide betara diusung keliling desa menuju laut dengan tujuan agar kesucian Pratima itu dapat mensucikan desa. Upacara butayatnya yang dilakukan adalah upacara mencaru. Setelah mencaru dilanjutkan dengan merupuk, pada saat ini membawa obor menaburkan nasi tawar. Sedangkan untuk di tingkat desa dan banjar, umat mengelilingi wilayah desa atau banjar 3 kali dengan membawa obor dan alat-alat bunyi-bunyian. Sejak tahun 1980, ogoh-ogoh dibiayai dengan uang iuran warga itu, kemudian dibakar. Maka dan pelaksanaan Hari Raya Nyepi terkait dengan pembakaran ogoh-ogoh ini merupakan lambang Yomina atau menetapkan Buddha kala, yaitu unsur-unsur kekuatan jahat. Adapun catur prate penyepian yang dilaksanakan yaitu amati geni, tidak menyalakan api termasuk memasak, lebih berarti melakukan upacara puasa. Amati karya, tidak bekerja, hal ini berarti menyewakan indria. Amati lelungan, tidak berpergian, maknanya mengistirahatkan badan. Yang keempat, amati lelauan, tidak mencari hiburan. Yang terpenting, makna dan pelaksanaan Hari Raya Nyepi dirayakan dengan kembali melihat diri dengan pandangan yang jernih dan daya nalar dan tinggi. Hal tersebut akan dapat melahirkan sikap untuk mengoreksi diri dengan melepaskan segala sesuatu yang tidak baik dan memulai hidup suci. Hening menuju jalan yang benar atau dharma. Untuk melaksanakan nyepi yang benar-benar spiritual, yaitu
dengan melakukan upawasa, mona, dhyana, dan arcana. Upawasa artinya dengan niat suci melakukan puasa, tidak makan dan minum selama 24 jam agar menjadi suci. Kata upawasa dalam bahasa Sanskerta artinya kembali suci. Mona artinya berdiam diri, tidak berbicara sama sekali selama 24 jam. Dhyana yaitu melakukan pemusatan pikiran pada nama Tuhan untuk mencapai keheningan. Sedangkan arcana artinya yaitu melakukan persembahyangan seperti biasa di tempat suci atau tempat pemujaan keluarga di rumah. Pelaksanaan nyepi seperti itu tentunya harus dilaksanakan dengan niat yang kuat, tulus, ikhlas, dan tidak didorong oleh ambisi-ambisi tertentu. Jangan sampai dipaksa atau ada perasaan terpaksa. Tujuan mencapai kebebasan rohani itu memang juga suatu ikatan, namun ikatan itu dilakukan dengan penuh keikhlasan. Setelah pelaksanaan penyepian dilanjutkan dengan ngembak geni. Ngembak geni merupakan di mana kita bisa memulai aktivitas seperti semula. Ngembak geni juga melambangkan penyambungan kembali pasca keheningan, memulai kehidupan baru, bertanda berakhirnya catur berata penyepian, memunculkan semangat baru setelah melakukan perenungan, mencari pengampunan dan keharmonisan. Selama perayaan Nyepi, umat Hindu diwajibkan untuk berdiam diri dan mengekang hawa nafsunya. Hal ini bertujuan supaya pikiran manusia bisa introspeksi atas segala perbuatan buruknya pada masa yang lalu. Demikianlah makna dan pelaksanaan Hari Raya Nyepi. Demikian Dharma Wacana tentang Hari Raya Nyepi yang bisa kami sampaikan. Kami akhiri dengan para mesanti. Om Santi, 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 Om.